Bel, Bel, angle yang ini cakep banget nih. Caption aku, ambil resiko atau kehilangan kesempatan. Gimana ya? Gila, dalam banget tuh caption. Pasti kalau di-upload trending gak sih? Kamu lihat deh caption aku. Tersenyum bukan karena bahagia, tapi udah sering disakiti. Kita tuh kayak influencer ya. Like banyak, followers banyak. Tapi nggak ada yang endorse. Gimana ya? Tapi kemarin aku ditawarin untuk jadi brand ambassadornya skincare karena aku post story galau abis diputusin. Katanya muka aku di situ glowing. Oh my god. Nah, aku juga tuh. Kemarin aku tuh lagi live di... Gak tahu ya, aku live di IG atau di TikTok. Nah, ada yang nanya, Kak, parfumnya apa, Kak? Padahal itu muka aku habis nangis. Tapi orang nanya parfum. Jadi aku, ya, seneng lah. Ih, ada yang komen nih, Bel. Kalian curhatnya relate banget. Aku juga mengalami hal yang sama. Aduh, netizen tuh ngertiin aku banget ya, Bel ya. Wih, bangga banget gak sih kita? Kadang aku tuh mikir apa harus ya kita buat podcast khusus kita ya. Setuju banget, apalagi judul podcastnya itu di ghosting dosen dan mantan di satu minggu yang sama. Kita tuh kayak seleb ya diperhatiin terus. Iya, padahal baru 3 story yang aku upload. Belum lagi aku upload tentang kisah cintaku yang ditinggal tanpa alasan. Dunia ini kayaknya butuh kita banget deh, Dek. Mau lihat gak sih? Aduh, sok kecantikan banget gak sih? Apalagi ini, jika cinta hanyalah luka, bela kopi yang menyembuhkannya. Astaga, dia pikir itu dia siapa? Punya cita patah hati gitu. Aduh, belum lagi si Abel. Apa tuh? Dia tuh bikin sosmed di IG tuh. Thread tentang selingkuh mulu. Sanjaya kayak skripsi ampun aku. Ya Allah, padahal kemarin-kemarin sih dia yang paling heboh gak sih sama hubungannya. Sekarang kok malah jadi korban tragis. Aku sih bodo amat nih, serah lagi Abel. Aduh, aku mau komen biar mereka sadar dikit. Aku mau nulis, mending curhat ke Tuhan dong daripada curhat ke netizen. Bener dah? Bener. Tambahin deh, biar makin panas. Baik. Gak semua hal harus dipamerin. Kadang yang diam itu dihormati. Paham gak sih? Aku tuh gak benci mereka sih sebenarnya itu. Tapi hanya aja zaman sekarang. Aduh, bikin kayak gitu. Iya, dan parahnya, gila nih kritik mereka kok malah baper sih. Tuh, lihat. Bahkan ada akun aneh yang dikomen di ini. DM aku aja kalau kamu butuh tempat cerita. Duh, itu pasti cowok modus, gampang banget deh dapet ini. Ih, bener banget. Makanya jangan sharing itu bahaya loh. Udah gitu, dikit-dikit healing, tapi gak pernah selesai karena lukanya diumbar terus. Besok pasti kita ketemu mereka nyindir kita gak sih? Balas dong, kita ini kan netizen sosial media. Hari ini aku merasa hancur, seandainya orang tahu perjuanganku. Drama lagi. Tapi dia juga posting struk pembayaran, tag lokasi kafe, bahkan alamat kos waktu curhat kemarin. Gila itu tuh, Buffett atau pribadi. Alia nomor HP-nya udah muncul di story minggu lalu. Abel, dia sempat posting KTP waktu itu. Sembari cerita soal seminar. Astaga, ini sih open data, bukan auto sharing lagi. Halo kak, aku sempat baca thread kakak soal mental health. Aku juga pernah mengalami hal serupa. Kalau butuh tempat cerita, aku siap jadi pendengar. Hai, aku lihat postingan kakak soal diselingkuhi. Aku kerja di startup support system dan kami lagi buka sesi gratis buat konseling. Kakak bisa daftar gratis di sini. Mereka butuh perhatian. Aku kasih perhatian, lalu mereka meminta verifikasi KTP, kode OTP, atau sekedar bantu isi data buat riset. Duit mah gampang. Step pertama, empati palsu. Step kedua, data dikumpulin. Step ketiga, uang masuk, dan mereka makin trauma. Hahaha.
Dunia maya itu lahan emas buat yang cerdik, dan mereka terlalu sibuk curhat buat sadar. Au, lo ngecek mobil banking nggak? Belum. Kenapa? Emangnya ada apa? Hah? 2,4 juta ke transfer nomor rekening yang nggak dikenal? Siapa gila? Nggak tahu. Aku juga 500.000 berkali-kali keluar dari banking aku, padahal aku nggak ngaktifin fitur pulsa satupun. Aduh. Mana ya? Nggak ada aktivitas login di sini. Gimana? Aku tuh cuma daftar sesi curhat Bel kemarin di DM. Katanya linknya profesional. Nah lalu disuruh kirim foto lah, link lah, segala macam. Sama, gue juga. Gue kira itu buat sesi konsen gratis. Dia bilang gitu. Tapi dia minta foto KTP lah, isi data domisili lah. Semuanya gue lakuin. Aduh. Aku bego, semua curhat aku umbar. Nih ada yang komen, udahlah mbak, kebanyakan cerita di medsos itu kayak yang undang maling. Mereka malah nyalain kita sekarang. Mereka tuh emang dari awal nyari celah buat nyerang. Tapi apa salahnya gue pengen cerita? Apa salah kita pengen didengari? Tapi ya kayaknya kita emang terlalu terbuka dan sekarang yang masuk bukan empati tapi penjahat. Semua data udah tersebar, cerita gue bahkan alamat kos. Gue kayak ngebuka pintu rumah gue ke siapapun tahu. Apa kita harus off dari medsos? Off sih bisa, tapi traumanya kayaknya bakal lama banget hilangnya. Oke Bel, kita harus cari orang yang ngerti di hukum digital biar masalah kita cepat selesai. Itu sih siapa? Hah, Kayla. Kita cari Kayla. Pasti dia ngerti. Ayo. Kak Kayla, makasih udah mau ketemu kami. Kami butuh bantuan Kak. Iya kak, kita kena tipu. Semua data nggak bisa diakses, semua berjalan untuk login di rekening. Duh, gimana kak? Pasti nge-sharing. Aku terlalu banyak cerita di medsos. Sampai aku pernah kirim bukti transfer aku, surat-surat keluarga, ceritain tentang dosen, pacar kek. Bahkan aku pernah kirim foto kamar aku di kos. Kalian korban, aku juga secara langsung kalian izinkan untuk masuk ke pencatatan itu. Di dunia digital, apa yang kalian bagikan adalah jejak, dan jejak itu bisa dibaca siapa aja. Kak, kami cuma pengen didengar. Tapi kalian kasih ke publik, bukan ke orang yang kalian percaya. Dunia maya bukan ruang aman. Hukum pun gak bisa kerja cepat kalau privasi dilanggar dengan persetujuan sendiri. Sekarang dengerin. Langkah pertama, blokir dan ganti semua akun, email, bank, medsos, aktifkan faktor authentication, laporkan akun penipu ke platform. Oke. Terus soal kerugian Kak? Bisa lapor ke polisi cyber, aku bantu buat laporan digital. Tapi kalian juga transaksi, curhat online, boleh. Tapi jangan semuanya. Tapi kenapa kak netizen semua nyalain kita? Karena orang yang gak suka dari awal akan terus cari celah. Bukan masalah kalian cerita, tapi seberapa banyak dan seberapa sering kalian menjadikan media sosial sebagai tempat terapi. Ada dua pelajaran yang bisa disini. Pertama, dunia digital tidak punya belas kasihan. Kedua, kritik itu bukan musuh. Kalau kalian bisa memilah, kritik bisa jadi pelindung. Oke Kak, kami sadar. Tapi kami masih malu. Karena aku jadi korban. Dan mereka bilang, kamu korban. Malu itu karena kamu belajar. Sekarang saling memperbaiki. Mulailah bangun kembali batas. Mana yang untuk publik, mana yang